Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Sputnik. Film ini telah rilis pada tanggal 23 April tahun 2020. Di dalam film ini bercerita tentang seorang dokter muda bernama Tatiana yang menyelidiki seorang pasien yang memiliki parasit di dalam tubuhnya setelah berada di luar angkasa. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan dua orang astronot bernama Konstantin dan Kiril yang terlibat di dalam misi penelitian orbital. Mereka yang ada di luar angkasa mencoba menghibur diri dengan cara bernyanyi. Tiba-tiba muncul suatu masalah di mana pesawat luar angkasa mereka mengalami hilang kendali. Tak lama setelah itu muncul suatu makhluk dari luar jendela. Ternyata pesawat luar angkasa mereka mengalami masalah karena ulah dari makhluk tersebut. Makhluk itu berusaha untuk memasuki pesawat luar angkasa. Scene kemudian berpindah di bumi di mana terdapat seseorang yang melihat jatuhnya pesawat luar angkasa. Ternyata pesawat mereka terjatuh di dekat sebuah gunung. Sayangnya, Kiril tewas akibat insiden itu. Sementara Konstantin dalam keadaan sekarat. Konstantin lalu dibawa menuju ke sebuah tahanan militer di Rusia untuk mendapatkan pengobatan. Scene kemudian berpindah pada seseorang yang bernama Tatiana. Wanita itu adalah seorang dokter yang sedang duduk di bangku persidangan Kementerian Kesehatan. Tatiana akan disidang dikarenakan ia mengobati pasien dengan menggunakan metode yang cukup ekstrim, di mana ia secara sengaja menenggelamkan pasien. Tatiana membela terus-terusan bahwa metode yang ia gunakan tidak ada salahnya. Mereka menganggap bahwa Tatiana dengan sengaja melukai pasien. Oleh karena itu, Tatiana diberi dua pilihan. Pilihan pertama, ia akan dipecat. Sedangkan pilihan yang kedua, kasusnya akan dibawa ke ranah hukum. Setelah selesai persidangan, Tatiana dihampiri oleh seseorang yang bernama Semiradov. Semiradov adalah seorang kolonel yang bertugas di tahanan militer Rusia. Rencananya, ia akan mengajak Tatiana untuk mengobati seorang pasien yang memiliki sakit yang benar-benar aneh. Sekarang pasien itu berada di tahanan militer. Semiradov lalu memberitahu bahwa Tatiana akan sangat tertarik dengan kasus ini. Karena mendengar hal itu, Tatiana pun segera pergi ke sana dengan dijemput oleh helikopter. Saat berada di dalam helikopter, Semiradov sedikit menceritakan tentang kejadian orbit waktu itu, di mana pesawat luar angkasa mengalami hilang kendali yang menyebabkan kecelakaan. Nah, di sini bisa dipastikan bahwa pasien yang dimaksud adalah Konstantin. Sayangnya ketika kecelakaan itu terjadi, Konstantin mengalami amnesia episodik. Singkat cerita, mereka tiba di tempat tahanan militer. Di sana Semiradov memberikan hak bebas kepada Tatiana. Mereka lalu sampai di tempat Konstantin dirawat. Tak lihat ada dokter yang menangani Konstantin bernama Jan Rigel. Jan Rigel mencoba memberikan sebuah metode hipnotis agar Konstantin bisa mengingat setelah dirinya mengalami kecelakaan pesawat. Akan tetapi, metode yang ia gunakan tidak berhasil membuat Konstantin mengingat semuanya. Lalu ketika giliran Tatiana untuk menangani Konstantin, ia secara tidak sengaja melihat mainan kesayangan milik Konstantin. Karena Tatiana masih belum mengetahui lebih detail tentang riwayat Konstantin, ia hanya bisa memberikan beberapa pertanyaan sederhana. Setelah selesai, Tatiana menyimpulkan bahwa Konstantin mengalami PTSD. Kemudian Tatiana mulai diantar ke kamar untuk segera beristirahat. Baru saja sampai di dalam kamar, Tatiana mendapatkan informasi dari Semiradov bahwa ada keadaan darurat, di mana Konstantin mengalami hal yang tidak biasa. Tak lama setelah itu, keluar parasit dari dalam tubuh Konstantin. Semiradov juga masih belum tahu lebih detail tentang parasit apa yang mendiami tubuh Konstantin. Karena setiap parasit itu keluar dari tubuh Konstantin, Konstantin pasti tidak sadarkan diri. Saat Tatiana melihat parasit itu dari dekat, ia merasa sangat-sangat takut. Awalnya Tatiana ingin pergi dari tahanan militer, tetapi Semiradov mencegahnya. Karena Semiradov percaya bahwa Tatiana pasti bisa menyembuhkan Konstantin. Dengan dibantu Rigel, Tatiana mencoba menggali informasi lebih detail mengenai Konstantin. Dijelaskan pada sebuah catatan bahwa saat pertama kali Konstantin ditemukan, ia telah membunuh beberapa petugas medis. Oleh karena itu, Semiradov dengan terpaksa mengisolasinya di tempat tahanan militer. Itu semua bertujuan agar Konstantin tidak bisa membunuh orang lagi. Sejauh yang mereka lakukan, mereka belum bisa menemukan metode untuk memisahkan parasit itu pada tubuh Konstantin. Fakta yang mengejutkan lagi, di mana parasit itu perlahan-lahan berhasil membangun ikatan dengan Konstantin. Semakin parasit itu dipaksa untuk keluar, maka kondisi Konstantin akan semakin memburuk. Yang lebih mengejutkannya lagi, parasit itu memberikan kemampuan regenerasi luar biasa pada Konstantin. Di mana saat Konstantin mengalami luka yang cukup parah, parasit itu bisa menyembuhkannya dalam 2 hari.
Seiring berjalannya waktu, parasit itu semakin tumbuh besar. Biasanya parasit itu keluar pada pagi hari jam 2 sampai jam 3. Bisa disimpulkan bahwa parasit itu tidak tahan terhadap cahaya maupun sinar matahari. Setelah mendapatkan informasi itu, akhirnya Tatiana melakukan sebuah riset terhadap Konstantin. Saat sampai di situ, lagi-lagi Konstantin bernyanyi. Lalu Tatiana berniat untuk memancing amarah dari Konstantin dengan mengatakan bahwa Konstantinlah yang membunuh rekannya yaitu Kiril. Tidak hanya itu saja, Tatiana mengatakan bahwa Konstantin memiliki anak haram. Ia rela meninggalkan anaknya di panti asuhan demi cita-cita Konstantin yaitu menjadi kru luar angkasa. Hal itu ternyata berhasil meningkatkan amarah dari Konstantin. Itu semua bertujuan untuk melihat reaksi hormon yang dikeluarkan oleh Konstantin. Setelah mengetahui hal itu, Tatiana memiliki ide untuk melepaskan Konstantin dari penjara agar dia bisa bergaul dengan warga sipil. Semiradov mengizinkan hal tersebut dan langsung membawa Konstantin ke sebuah kamar. Tak lama setelah itu, Tatiana datang dan meminta maaf pada Konstantin tentang perkataan yang membuatnya marah. Ia mengungkapkan bahwa hal itu sengaja dilakukan untuk melihat reaksi yang diberikan pada tubuh Konstantin. Pada pagi hari, lebih tepatnya jam 2 pagi, Tatiana melihat lebih detail tentang parasit itu. Ia secara tidak sengaja menyentuh mainan dari Konstantin. Hal itu ternyata membuat parasit itu menjadi lebih jinak. Melihat hal itu, Tatiana memberanikan diri untuk masuk ke dalam dengan membawa mainan tadi. Dengan dilengkapi pelindung, Tatiana perlahan-lahan mulai masuk. Hal itu ternyata benar, bahwa apa-apa saja yang disukai oleh Konstantin, maka akan disukai juga oleh si parasit itu. Tetapi, secara tidak sengaja Tatiana terpleset yang membuat parasit itu menjadi galak. Dengan cepat, Semiradov bertindak menutup penjara itu. Tatiana lalu menjelaskan bahwa Konstantin dan parasit itu sudah memiliki hubungan erat. Mereka telah menjadi entitas tunggal. Tatiana menyarankan Semiradov untuk membawa Konstantin ke Moskow, tempat militer pusat berada. Akan tetapi hal itu ditolak karena Semiradov takut banyak orang-orang yang terluka karena parasit itu. Semiradov akan terpaksa membunuh Konstantin jika parasit itu sudah tidak bisa dikontrol. Saat Tatiana mengecek rekaman saat dirinya diserang oleh parasit itu, ia bingung kenapa hormon Konstantin sangat-sangat tinggi. Lalu ia curiga bahwa parasit itu diberi makanan yang aneh-aneh. Pada akhirnya, Rigel mengakui sebuah rahasia. Ia langsung membawa Tatiana dengan mobilnya ke sebuah tempat. Terlihat dari kejauhan terdapat seorang tahanan yang dijadikan makanan untuk parasit tersebut. Ternyata hal itulah yang membuat hormon Konstantin menjadi lebih tinggi. Kolonel Semiradov sengaja memberi makanan parasit itu berupa manusia agar parasit itu bisa berkembang. Fakta yang sangat mengejutkan lagi, di mana sebenarnya Semiradov sengaja menahan Konstantin karena ingin menjadikannya sebagai senjata militer. Melihat hal itu, Tatiana menjadi syok. Rigel kemudian memberitahu Tatiana bahwa Semiradov telah memberikan beberapa makanan kepada parasit itu, berupa tikus, babi, dan sebagainya. Akan tetapi, makanan yang lebih optimal yang bisa membuat parasit itu berkembang adalah memakan seorang manusia. Esok harinya, Tatiana mengajak Konstantin untuk lari pagi. Saat melakukan lari pagi, Konstantin mengajak Tatiana untuk bertemu pada jam 1 pagi. Saat Konstantin disuruh untuk meminum obat tidur, ternyata dirinya tidak benar-benar menelannya. Ia lalu memberikan obat itu kepada penjaga wanita. Karena sudah tidak ada penjaga, Konstantin langsung bergegas untuk menemui Tatiana. Ia langsung mengajak Tatiana pergi ke suatu ruangan. Di situ, Konstantin mengakui sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Ternyata, Konstantin mengaku bahwa dirinya dan parasit sudah menjadi entitas tunggal. Di mana saat Konstantin pingsan, mereka berbagi alam bawah sadar yang sama. Jadi, apa saja yang dilihat oleh parasit itu akan disimpan ke dalam otak Konstantin. Jadi, apa yang ia lakukan mulai dari kecelakaan pesawat sebelumnya sampai dirinya memakan manusia, ia ingat semuanya. Oleh karena mereka sudah menjadi satu, Konstantin bisa mengontrol parasit itu sesuka hatinya. Ia sengaja berpura-pura lupa ingatan dan tidak bisa mengontrol parasit itu agar ia tidak dijadikan senjata militer. Konstantin menyuruh Tatiana untuk menutup mulutnya. Lalu Tatiana berkata jika 2 minggu lagi parasit itu tidak bisa dikendalikan, maka terpaksa Semiradov harus membunuh parasit itu. Jika sampai hal itu terjadi, maka bisa dipastikan Konstantin juga akan mati. Setelah Tatiana pergi, ia dihampiri oleh anak buah dari Semiradov. Ternyata Semiradov sudah tahu bahwa semalam Tatiana mengintip riset yang mereka lakukan. Semiradov langsung mengajak Tatiana untuk melihat secara langsung riset yang mereka lakukan.
Saat sudah sampai di sana, Semiradov tidak segan-segan memperlihatkan Tatiana bagaimana cara parasit itu memangsa manusia. Karena tidak tega, ia pun segera masuk ke dalam kurungan itu. Ia lalu mencoba untuk menyanyikan lagu kesukaan Konstantin. Dan benar saja, parasit itu menjadi jinak ketika Tatiana bernyanyi. Kemudian salah seorang tahanan mencoba untuk kabur. Akan tetapi, parasit itu dengan cepat membunuh tahanan itu. Saat ditanya oleh Semiradov apakah Konstantin bisa mengendalikan parasit itu, Tatiana menjawab bahwa Konstantin tidak bisa mengendalikannya. Ia sengaja berbohong seperti itu karena ia sudah tahu niat busuk dari Semiradov untuk menjadikan Konstantin sebagai senjata militer. Karena sudah muak dengan hal itu, Tatiana mengajak Rigel untuk menyusun sebuah rencana agar bisa keluar dari tahanan militer ini. Tatiana lalu menjemput Konstantin untuk menyusun rencana agar bisa keluar dari tempat ini. Sementara Rigel mencoba menuju ke ruangan Semiradov. Rigel rencananya ingin melaporkan Semiradov bahwa ia telah membunuh beberapa tahanan untuk dijadikan mangsa si parasit itu. Sayangnya saat ia sedang menelpon, Semiradov memergoki Rigel. Alhasil, Rigel ditembak hingga ia meninggal di tempat. Lalu dengan cepat Semiradov melihat CCTV untuk mengetahui keberadaan dari Konstantin dan juga Tatiana. Semiradov lalu menyuruh bawahannya untuk mengepung mereka. Tatiana mendapatkan luka tembak. Melihat hal itu, Konstantin menjadi sangat-sangat marah. Ia lalu meminta Tatiana untuk memberikannya obat tidur. Saat sudah tertidur, parasit itu keluar dengan amarah yang memuncak. Sehingga hal itu membuat parasitnya menjadi lebih besar. Dengan mudah, parasit itu mengalahkan bawahan dari Semiradov. Sementara itu Tatiana membawa Konstantin ke dalam mobilnya untuk segera pergi dari situ. Di sisi lain, Semiradov melihat bawahannya mati dengan mengenaskan. Alhasil, ia pun bertarung habis-habisan dengan parasit itu. Singkat cerita, Semiradov menang walaupun ia harus kehilangan satu lengannya. Setelah kekalahan parasit itu membuat tubuh Konstantin terkena efeknya. Ia pun mulai terkulai lemas karena parasit itu tidak ada bersamanya. Dari kejauhan terlihat Semiradov berhasil mengejar Tatiana. Semiradov langsung mengeluarkan parasit itu agar bisa kembali ke dalam tubuh Konstantin. Karena pengkhianatan Tatiana, Semiradov membuat Tatiana merasa kesakitan. Melihat Tatiana yang disakiti oleh Semiradov, ia pun menjadi sangat-sangat marah. Hal itu yang membuat dirinya kembali mengontrol parasit itu dan segera membunuh anak buah dan juga Semiradov. Lalu parasit itu segera kembali ke dalam tubuhnya. Dari kejauhan, bala bantuan telah datang karena telepon dari Rigel sebelumnya. Akan tetapi, Konstantin lebih memilih untuk bunuh diri agar parasit di dalam tubuhnya tidak disalahgunakan. Tatiana melihat hal itu langsung menjadi sangat-sangat bersedih. Di akhir cerita diperlihatkan bahwa Tatiana mengadopsi putra dari Konstantin. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada yang request film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.